Suaranya nggak masuk. Oke. Bisa. Terus, oke. Alhamdulillah di waktu pagi di Sudan waktu pagi menjelang siang Ustaz, jam setengah 12, dan di Indonesia sekarang sudah jam setengah 5 ya Ustaz. Di tahun 96 atau 97 waktu masih kuliah di UIN, antum pernah punya minat untuk belajar di Sudan karena suatu motivasi dari apa, motivasinya seperti apa, kenapa ingin belajar di Sudan pada saat itu, meskipun baru kesampaian di tahun 2018 baru sampai sini. Nah, mungkin bisa berbagi cerita terlebih dahulu, kenapa latar belakang memilih Sudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya tahun 1996 masuk ke Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, disingkat dengan IAIN Tuska, angkatan 96. Tepatnya di Fakultas Tarbiyah. Lebih spesifik lagi di jurusan Bahasa Arab. Ketua jurusan Bahasa Arabnya namanya Pak Ahmad Syah. Pak Ahmad Syah ini adalah satu di antara 4 orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa untuk
belajar metode pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Jadi ketika itu Kementerian Agama yang sebelum itu namanya Departemen Agama punya kerjasama dengan Ma'had Khartoum li ta'limil lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Indonesia dapat jatah 4, salah satunya adalah Pak Ahmad Syah. Lalu Pak Ahmad Syah pulang ke Pekanbaru menjadi ketua jurusan, dia banyak bercerita tentang Sudan. Dia bercerita bagaimana ketika dia di Ma'had Khartoum belajar tentang bunyi huruf fa, diletakkan kapas di tapak tangan, lalu dihembus. Kalau kapasnya terbang setelah huruf fa, berarti salah. Kapasnya mesti terbang duluan, baru hurufnya keluar. Sampai sehalus itu, jadi saya tertarik. Pokoknya saya mesti ke Sudan. Lalu kemudian tahun 1998 saya berangkat ke Mesir. Sebelum ke Mesir 2 bulan pelatihan bahasa Arab di Jurang Mangu Timur, Hadiqatun Najah. Di sana saya belajar dengan salah seorang alumni Al-Azhar Kairo S1 dan S2-nya dari Ma'had Khartoum. Namanya Ustadz Shihabuddin. Sekarang dosen di UI, Universitas Indonesia. Beliau juga alumni Sudan. Itu semakin memperkuat saya ingin belajar ke Sudan. Lalu kemudian saya pun melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar dari tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002. Di 2002 saya lulus bulan Juli. Sudah siap semua uang mau mendaftar ke Ma'had Khartoum. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, saya gagal ke Sudan. Tapi sahabat saya yang kami sama-sama akan berangkat berhasil dan beliau lanjut ke Ma'had Khartoum. 2 tahun selesai Ma'had Khartoum, beliau lanjut S3 di Jami'ah Nilen dan beliau doktor langsung pulang ke UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi dosen pasca di UIN Malang. Beliau Kiai Haji Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati Gus Awis di Peterongan, Jombang. Nah, jadi cita-cita ke Sudan itu adalah sejak 96, barulah terwujud tahun 2017. Ketika ada program 5.000 dokter. Sahabat saya di kelas saya namanya Ustadz Dr. Zul Ikromi dapat beasiswa. Saya tidak dapat. Tidak tahu apa sebabnya, beliau akan berangkat. Saya pikir ini kesempatan untuk menyampaikan cita-cita saya. Beliau bawa berkas saya. Kebetulan waktu itu saya menulis tentang Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia. Karena saya mendapatkan kiriman buku Al-Hadyusari fi Majmu' Mu'allafat Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Setelah saya buka-buka, nampaknya saya dapat inspirasi untuk menulis Syekh Hashim Asy'ari dari aspek hadisnya. Begitu perjalanan saya ke Sudan. Masya Allah. Jadi motivasinya karena seorang guru ya yang mengajarkan bahasa Arab, jadi ingin termotivasi buat ke Sudan. Apakah ada motivasi lain? Jadi kalau kita perhatikan, yang mengiklankan Sudan itu alumni Sudan. Ketika Universitas Al-Azhar membuka cabang di Jakarta, dan itu tergabung dalam UIN Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Dirasat Islamiyah, itu dosen-dosennya alumni Sudan. Kakak-kakak senior-senior kami, Pak Rusli dari Aceh, kemudian Pak Masri dari Sumatera Barat, itu alumni Sudan. Kemudian Pak Sayuti almarhum, itu alumni Sudan. Jadi Sudan mencetak para master, para doktor, mereka lah yang membawa nama Timur Tengah. Jadi coba hitung berapa banyak master dan doktor yang dikeluarkan dari mulai Yaman, Suriah, Damaskus, Suriah, Al-Azhar. Jadi Sudan saya kira hampir di setiap provinsi, hampir di setiap universitas itu ada. Di UIN Suska saja kalau kita hitung-hitung,
itu ada ketua jurusan bahasa Arab, Dr. Aprijon, kemudian Dr. Masrun, kemudian di tarbiyah itu ada Dr. John Pamil, kemudian ada lagi Dr. banyak sekali. Jadi banyak alumni membawa nama Sudan. Sudan dikenal karena alumni-alumninya, karena prestasi mereka di bidang akademik dan di tengah-tengah umat. Wallahu a'lam. Insyaallah. Berarti secara tidak langsung dakwahnya orang-orang Sudan itu dari alumni-alumninya yang telah memberikan jejak-jejak bagus di masyarakat. Kalau sepengetahuan Ustaz sendiri waktu di Mesir tahun 98 sampai 2002, pasti sebagai tetangga Mesir dan Sudan pernah mendengar kata Sudan itu seperti apa di benak antum waktu itu selama jadi Thalib Al-Azhar. Apakah Sudan itu lebih sebenarnya punya kemampuan yang lebih daripada mahasiswa Mesir? Otomatis sebagai mahasiswa sekarang kan Al-Azhar, mahasiswa Mesir itu masih di atas dengan orang-orang Sudan saat itu. Gimana menurut antum? Ketika Jami'ah Dual Al-Arabiyah, universitas negara-negara Arab yang tergabung dalam Jami'ah Dual Al-Arabiyah, Persatuan Negara-Negara Arab ingin membuat universitas, maka mereka menyebarkan fakultas-fakultasnya di beberapa negara. Dan mereka memilih Sudan sebagai fakultas bahasa Arab. Maka itulah dia Ma'had Khartoum li ta'limil lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Sampai hari ini metode pendidikan bahasa Arab terbaik di dunia adalah Ma'had Khartoum. Tidak bisa dipungkiri itu. Tanyalah siapa yang berkecimpung dalam dunia bahasa Arab. Lalu kemudian Universitas Sudan yang konvensionalnya, sedangkan yang Universitas Islamnya adalah, itulah dia tempat kami belajar, Al-Jami'ah Durman Al-Islamiyah, yang lebih dari 100 tahun. Dan ketika itu dibuka dulu, ulama-ulama Al-Azhar yang datang ke sana membuka, mengajar. Di antaranya adalah Syekh Baqir Al-Muti'i, muhaqqiq kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ulama alim kabir, beliau di antara para ulama-ulama lain. Jadi Sudan sebagai tetangga dari Mesir, sebagai ibarat mata uang dua sisi, maka ada sisi Mesir, maka dikenal dengan Misra wa Sudan. Dan kita tahu bahwa alumni Al-Azhar melanjutkan S2, S3 ke Sudan, lalu kembali ke Kairo. Kita juga bertemu dengan sahabat-sahabat kita dari Sudan yang belajar ke Kairo. Jadi saya kira Maroko, Tunisia, Aljazair, Sudan, dengan berbagai macam keunikan dan kelebihannya, likulli syai'in mazaya, semua punya keutamaan. Tinggal lagi pulang ke Indonesia bersaing saja secara prestasi. Orang itu akan dikenal karena tiga. Pertama karena nasab, karena kebetulan dia anak orang hebat. Yang kedua karena prestasi. Yang ketiga karena sensasi. Yang sensasi ini dia akan bertahan kalau hidupnya sensasi terus. Kemudian yang nasab kita mungkin sulit karena kita bukan anak orang hebat. Jadi saya mengajak adik-adik, ya tunjukkanlah prestasi. Sebagaimana kakak-kakak kelas kita dulu menunjukkan prestasi, jadi kita tunjukkan saja prestasi kita dari Sudan. Kita bawa apa? Ini sama-sama nasi goreng nih ceritanya. Ada nasi goreng. Cuman ada nasi goreng kambing, ada nasi goreng petai, ada nasi goreng terasi, ada nasi goreng Pattaya Thailand. Nah, dari Sudan ini kita mau bawa apa? Nah, jadi dari sekarang harus tunjukkan kelebihan kita di mana. Kalau sahabat-sahabat kita dari Yaman, mereka dengan membawa nama besar Habib Umar bin Hafiz, talaki mereka menghatamkan kitab-kitab mazhab Syafi'i di Hadramaut, berguru kepada para habaib, itu udah style mereka.
dari jubahnya yang 2 lapis, dari imamahnya. Itu style adik kawan kita dari Yaman. Nah, dari Sudan ini kita mau bawa apa? Kita bisa bawa metode taklim lughah Arabiyah li ghairi natiqina biha. Maka kembangkanlah itu pengajaran sistem bahasa Arab yang simple itu. Kita bisa pulang bawa, kita tahu di sana ada ma'had wakaf. Sementara sekarang di UIN, di Kementerian Agama dibuka jurusan prodi wakaf. Itu peluang untuk alumni Sudan. Lalu kemudian kita tahu bahwa di Sudan itu besar tarekat Sammaniyah, tarekat banyak sekali, Syaziliyah, Naqsyabandiyah. Sementara itu di Kementerian Agama ada satu prodi namanya prodi tasawuf psikologi Islam. Kita bisa isi itu. Jadi banyak segmen-segmen yang bisa diisi. Maka alumni Sudan mesti mengerti dia mau mengisi apa pulang. Nah, jangan sampai salah langkah, salah setelah pulang baru dia sadar, oh mestinya dulu saya di Sudan ngambil ini. Demikian. Wallahu a'lam. Saat mewakilkan banyak hal. Sekarang waktu antum selesai dari Mesir, dari Maroko tahun 2018 akhirnya mempunyai kesempatan, dikasih Allah kesempatan untuk yang seperti antum katakan Ustaz, mengabulkan cita-cita yaitu pergi ke Sudan di tahun 2018 yaitu ke kuliah Omdurman, Jamiah Omdurman Islam University. Dan waktu itu Ustaz berangkat ke Sudan tahun 2020 ya? 2020. Saya pertama sampai ke tahun Sudan tersebut bulan Juli 2019 karena kurang 4 bulan. Saya tidak bisa munaqasyah karena syaratnya mesti 2 tahun. Saya kembali lagi. Saya datang lagi pada tanggal 11 Desember 2019. Lalu kemudian baru sidang pada tanggal 24 Desember 2019. Dan saya pulang. Kemudian bulan Februari 2020 saya mendapatkan gelar visiting professor dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Demikian. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya waktu berada di Sudan selama beberapa bulan tersebut. Apa yang paling berkesan, apa yang membuat berbeda dari negara-negara Timur Tengah lainnya selama di Sudan. Saya sudah datang ke Sudan membawa disertasi saya. Lebih kurang 600 sekian puluh halaman. Setelah saya bertemu dengan Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, lalu dia periksa, dia pegang disertasi itu, dia periksa salah dari mulai sampul, daftar isi, bibliografi, fihris, salah semuanya. Rombak total. Perbaiki semua. Saya hitung-hitung ada mungkin 20 kali perbaikan. Ini takdim wa ta'khir, hazaf wa ziyadah, kulli syai. Ada yang ini dikedepankan, ini dimundurkan, ini dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya tidak bisa sidang karena syaratnya kata Profesor Abbas, Rektor Khartoum Jamiah Islamiyah Omdurman Al-Islamiyah, mesti 2 tahun genap, kurang 4 bulan. Maka Agustus, September, Oktober, November. Jadi biar supaya tidak terlalu masalah, saya datang Desember. Lalu saya melihat bahwa para syekh sangat teliti. Mereka membaca per huruf. Kekeliruan, mereka tidak ingin mewariskan dosa jariah. Karena disertasi ini akan dibaca. Kemudian mereka tidak mau menerima hadiah. Saya datang sebagai anak murid yang jauh. Biasa kita membawa buah tangan bertamu. Lalu kemudian Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali mengatakan, Ba'din ba'dal munaqasyah. Setelah munaqasyah barulah. Kemudian Syekh Haidar, Dr. Haidar, saya datang ke kantor beliau, sangat ramah. Beliau bercerita tentang mahasiswa Indonesia yang pernah beliau bimbing menulis tentang
Syekh Ali Mustafa Yaqub dan lain sebagainya. Ketika mau ambil foto juga mereka katakan jangan foto. Nanti setelah munaqasyah. Mereka amat sangat menjaga. Tapi setelah munaqasyah saya datang ke rumah Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, beliau bawa ke rumahnya, beliau bawa ke kampungnya, ziarah ke makam Syekh Muhammad Al-Tayyib. Syekh Muhammad Tayyib adalah murid langsung dari Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, pendiri tarekat Sammaniyah. Maka musyrif saya itu juga adalah mursyid tarekat Sammaniyah. Dan beliau memberikan ijazah zikir tarekat Sammaniyah di depan makam Syekh Muhammad Tayyib di Jabal Muhammad Tayyib, dipertemukan dengan para mursyid. Beliau sangat ramah, sangat baik setelah munaqasyah. Sebelum munaqasyah beliau amat sangat berhati-hati. Beliau bisa membedakan Abdul Somad sebagai talib. Abdul Somad sebagai talib mesti talib. Tapi setelah munaqasyah Abdul Somad sebagai seorang dhaif, sebagai seorang tamu. Mereka sangat memperhatikan itu. Lalu kemudian saya memberikan hadiah setelah munaqasyah kepada Syekh Umar. Kemudian Syekh Umar meng-SMS-kan semua hadiahmu sudah kubagikan ke fakir miskin, anakku Abdul Somad. Kemudian Syekh Haidar mengatakan dia mau kirim pulang itu ke Indonesia. Saya bilang, emak saya sudah meninggal. Saya setiap memberikan hadiah itu tujuannya supaya pahalanya sampai ke almarhumah. Jadi mereka adalah ulama-ulama yang zuhud. Mereka tidak lagi melihat dunia ini. Saya malu. Jadi mereka mendidik kami, mendidik saya supaya hidup ini la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan sampai dunia ini sebagai cita-cita tertinggi, jangan sampai harga ilmu kita. Jadi banyak saya belajar tentang ketelitian, tentang tausiq masadir, tentang amanah ilmiah, tentang tiga-tiga saya belajar, tentang akidah, tentang akhlak, tentang fikih, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka memuliakan tamu, memotongkan kambing, menjamu kami makan, bagaimana keilmuan mereka, bagaimana mereka menjaga sanad ilmu, sanad zikir dan lain sebagainya. Demikian, wallahu a'lam. Itu banyak sekali hal yang tidak ketahui tentang para masyayikh di Sudan sendiri. Ya, qanaahnya Masya Allah sekali. Alhamdulillah kita sangat bersyukur pastinya dengan adanya orang-orang yang zuhud dalam mengajarkan para mahasiswa juga. Terkait salah satu orang Sudan yang kita kenal, Ustaz. Mungkin Ustaz pernah mendengar Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati kalau menyurat dengan Presiden Soekarno dan beliau amat sangat tertarik dengan pemikiran. Syekh Ahmad Surkati belajar dari Darul Ulum di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian orang-orang Arab yang ada di Indonesia membuka sekolah dan mereka mencari guru. Salah satu guru yang dikirim adalah Syekh Ahmad Surkati. Maka Syekh Ahmad Surkati mengabdikan hidupnya di Al-Irsyad sampai akhir hayatnya. Syekh Ahmad Surkati seorang ulama yang tidak hanya memperhatikan sebagai aspek hadis karena beliau dari Darul Ulum, tapi juga memperhatikan aspek perjuangan melawan penjajahan. Maka keluarga beliau selalu mengundang duta besar dan duta besar kita selalu bersilaturahim ke kampung Syekh Ahmad Surkati. Dan saya ada menulis beberapa maklumat tentang Syekh Ahmad Surkati, tentang kontribusi orang Sudan dalam kemerdekaan Indonesia dalam disertasi saya. Demikian. Kalau berkenan Ustaz, mungkin bisa diceritakan juga, dijelaskan juga kontribusi orang-orang Sudan dalam orang-orang Indonesia dalam kemerdekaan Sudan, bukan sejarah yang sangat penting. Jadi ketika itu kita mengenal ada namanya Konferensi Asia Afrika. Masa itu Sudan belum merdeka. Sudan itu masih lagi berada di bawah bayang-bayang Mesir. Akan tetapi Sudan mengirimkan utusannya ke Konferensi Asia Afrika. Maka Presiden Soekarno
mengambil secari kain, dia letakkan seperti bendera, dia katakan ini Sudan. Jadi Presiden Soekarno memberikan porsi kedudukan, ingin menyatakan kepada seluruh negara Asia Afrika bahwa ada sebuah negara baru, negara muda bernama Sudan. Dan cerita itu populer, dikenal oleh masyarakat Sudan. Jadi kalau di Maroko ada jalan Bandung dan jalan Soekarno. Dulu kami selalu berfoto di depan itu sebagai penghormatan. Dan ketika Soekarno sebagai tokoh yang dihormati, di samping sebagai seorang Muslim, juga sebagai perlawanan blok Barat Amerika, blok Timur Uni Soviet, dan dia sebagai orang yang bersama dengan India, bersama dengan negara-negara Arab. Dari Mesir dia akrab dengan Gamal Abdul Nasir, maka ini menunjukkan kita punya kekuatan tersendiri. Presiden Soekarno disegani, dan khusus bagi masyarakat Sudan, dia salah satu tokoh yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Sudan sebagai sebuah negara yang mustaqil, negara yang independen. Demikian. Itu salah satu pertama sejarah yang sampai saat ini di Sudan sendiri orang-orang Sudan lupa akan jasa tersebut, sehingga tidak ada naskah yang tertulis tentang jasa Soekarno tersebut di buku-buku pelajaran di Sudan. Tapi alhamdulillah, insya Allah dengan adanya berita-berita atau narasi-narasi seperti video ini bisa menjadi wawasan tersendiri bagi orang-orang. Mungkin Ustaz ada pesan-pesan khusus gitu buat teman-teman semuanya, buat seluruh mahasiswa, adik-adik di sini, khusus mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan, belum kita menuju closing statement. Pergi ke Sudan seperti pergi ke mall. Jadi kalau kita ke mall, kita mesti tahu yang mau kita ambil, mau beli apa. Kalau di mall itu lantai 3 ada perpustakaan, kita mau beli buku, ya kita langsung aja ke lantai 3 ambil bukunya dulu. Karena di lantai 1 nanti mungkin ada konser musik, di lantai 2 nanti mungkin ada jual pakaian murah, ada bazar. Jadi supaya fokus kita tidak rusak, coba ke Sudan mau apa, mau ngambil apa. Jadi kalau misalnya fokus ke Sudan mau belajar hadis, ya ambillah S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis. Ketika musim libur Juli Agustus talaqi. Talaqi dari mulai arba'in, hatam arba'in, lalu kemudian al-azkar, hatam al-azkar riyadhus shalihin, hatam itu lanjutkan ke Bulughul Maram, kemudian Subulus Salam, setelah itu Jawahirul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad, lalu kemudian Tadribur Rawi, Syarah Taqrib Nawawi. Jadi memang betul-betul menguasai materi sehingga ketika pulang sejalan antara akademik S1, S2, S3 dengan talaqtinya. Jadi akademik untuk mengajar di pasca, di kampus, talaqti untuk mengajar di pondok, di masjid, dan lain sebagainya. Jadi fokus aja mau ambil apa. Jadi kalau mau ambil metode tahfiz misalnya, itu di Sudan ada metode tahfiz dengan lauh, dengan papan. Setelah ditulis, dihapus. Memang pelajari betul. S1-nya Al-Quran, S2, S3, qiraat, tahfiz. Sehingga nanti ketika pulang, dia memang mutakhasis di tahfizil Quran. Sekarang ini Indonesia lagi amat sangat perlu. Banyak orang-orang kaya membangun rumah tahfiz, tapi bingung gurunya dari mana. Ini bisa kita isi. Jadi fokus saja di tahfiz. S1 tahfiz, S2 tafsir, qiraat. Yang terkait dengan Al-Quran, setelah pulang, kembangkan dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Apalagi di Sudan ada Jami'ah Al-Quran, Jami'ah Al-Quranil Karim. Lalu kemudian kalau fokusnya di bidang zakat misalnya, zakat dan wakaf. Betul-betul profesional di bidang itu. Ambil S1 Fakultas Syariah,
lalu S2 syariah, takhusus dalam zakat, gali betul ilmu di ma'had zakat itu, bagaimana Sudan dengan segala keterbatasannya bisa kuat, pukul gelombang ekonomi dia bisa kuat karena zakat yang luar biasa. Maka setelah pulang menjadi, sekarang kita kurang pakar Basnas, perlu pakar zakat, lalu kemudian wakaf, BWI juga, Badan Wakaf Indonesia. Jadi cobalah mentakhususkan diri, sehingga ketika orang menyebut bahasa Arab, oh itu ada tuh alumni Sudan. Tahfiz, oh itu ada tuh alumni Sudan. Wakaf, zakat, ada alumni Sudan. Jadi Sudan menjadi ikon. Demikian. Jazakallah khairan Ustaz. Oke, menuju terakhir pembahasan statement, mungkin ada salah satu ada yang terlewat dari kami dan ada yang ingin disampaikan oleh Ustaz Somad mungkin terkait sejarah yang sangat penting. Semisal kami ada yang terlewat belum mempertanyakan, ada tidak sejarah yang dari Sudan sendiri yang menurut Ustaz sangat penting dan perlu disampaikan? Mungkin bisa saya sampaikan, silakan. Saya berharap adik-adik membuat program-program yang memperkenalkan Sudan untuk Indonesia. Dari PPI Sudan untuk Indonesia dan dunia. Buatlah video-video sejarah, video ilmu, video akhlak, banyak video vlog 3 menit, 5 menit, 10 menit, atau dialog seperti ini dengan tokoh-tokoh, diupload di channel PPI Sudan. Nanti saya iklankan di Instagram, jangan lupa tonton PPI Sudan channel, subscribe. Kalau lalu kemudian setelah subscribernya cukup, bisa dimonetize hasilnya untuk PPI Sudan, adik-adik di Sudan. Lalu kemudian coba hubungi tokoh-tokoh. Jadi kalau adik-adik pulang itu bawa kamera, wawancara Ustadz Hidayat yang pakar bahasa Arab yang dulu selalu di TVRI, cari beliau, buat video dialog podcast dan terus diupload. Jadi syaratnya siapa aja yang pulang di kotanya masing-masing, dia mesti buat video dialog. Jadi yang pulang ke Medan, berarti dia mesti jumpai Dr. Zuhri. Dr. Zuhri, dosen UIN, tafsir dari Sudan. Dialog dengan Dr. Zuhri. Yang pulang ke Jakarta, coba cari alumni Sudan. Saya yakin masih ada di Ciputat, masih ada Ustadz Rusli, Dr. Rusli. Masih ada Dr. Masri. Bicara, dialog dengan mereka. Itu insya Allah banyak sekali yang bisa digali sejam bersama tokoh alumni Sudan. Jadi kalau ada 40, 50 saja mahasiswa Sudan, dari 1000 mahasiswa Sudan ada 50 yang pulang bawa video satu saja, itu channel kita udah penuh dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Siapkan pertanyaan-pertanyaannya bergizi sambil latihan bagaimana mengungkapkan apa yang ada di hati dan pikiran kita, mengekspresikan, mengeksplorasi kemampuan. Demikian. Alhamdulillah kemarin kita juga sempat mewawancarai Ustadz Profesor Hidayat yang Ustadz sampaikan tadi. Beliau berkenan dan kita sudah mewawancarai beliau tanggal sekitar 2 minggu lalu. Alhamdulillah sangat membantu sekali dalam menjelaskan kondisi Sudan di tahun 71. Mungkin terakhir Ustadz bisa ngasih closing statement wawancara kali ini. Di Riau ada alumni Sudan yang paling tua, namanya Ustadz Rustam Effendi, seangkatan dengan Pak Ahmad Shah, ketua jurusan saya dulu. Pak Rustam Effendi mengabdikan ilmunya di Universitas Islam Riau. Kemudian di politik karir beliau pernah menjadi wakil bupati, kemudian menjadi bupati Kabupaten Pelalawan. Sekarang di hari tuanya kembali ke kampus, dan di kampung halamannya dia membangun pesantren. Pesantren di Kabupaten Pelalawan. Artinya beliau pendidik, dai, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya jalan, orator menarik, di politik juga berhasil. Itu saya kira alumni Sudan yang pulang perlu menjumpai Ustadz Rustam Effendi, berdialog bagaimana dulu Sudan. Apa yang perlu diambil oleh mahasiswa Sudan. Demikian.
Di akhir majelis ini saya sampaikan ke adik-adik, kalian akan dikenal di dunia, di akhirat dengan prestasi. Tunjukkan prestasi. Ke Sudan mau ambil apa, pulang dari Sudan mau buat apa. Simple saja, tapi insya Allah bermakna untuk mengisi pikiran. Demikian. Wah, jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Mungkin kita bisa berfoto dulu sekali untuk dokumentasi. Sebentar. Tapi sebentar. Sebentar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jazakallah khairan, Ustaz. Terakhir saya sendiri mewakili teman-teman PPI Sudan. Di situ juga ada Ustaz Bani Arijan, Ketua PPI Sudan tahun 2020-2021. Terima kasih sudah bersedia bersilaturahim dengan kita di kesempatan kali ini. Dan kami sendiri mohon doanya karena di tahun ini PPI Sudan sedang mengalami krisis finansial, krisis administrasi. Sehingga di 4 bulan ke depan kita tidak ada kepengurusan resmi dari PPI, sehingga kita ada masa transisi karena kekurangan administrasi yang belum rapi dan finansial yang kurang. Jadi mohon doanya semoga semuanya cepat membaik dan PPI Sudan bisa mengayomi teman-teman mahasiswa lagi seperti biasa. Seperti biasa. Semoga Ustaz juga sehat selalu, diberikan oleh Allah. Semoga Ustadz Abdul Somad juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi, dipermudah jalan dakwahnya. Ustadz mungkin bisa mendoakan kami juga. Kami mohon sekali doanya buat Ustadz semoga kita mahasiswa seluruh mahasiswa di Sudan bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نتوسل إليك بحق سورة الفاتحة وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين وتفتح لنا فتوح العارفين. اللهم احفظنا من كل سوء وشر. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان. وفقنا لما تحبه وترضاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih sekali Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Semoga mendekati kesempatan kali ini. Saya terima kasih sebesar-besarnya. Dan cukup sekian dari kami tim dokumenter. Semoga film ini setelah jadi nanti saya kirim ke Ustadz Somad langsung insya Allah buat bisa membantu menyebarkannya ya. Seperti itu Ustadz. Terima kasih sekali lagi. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.